I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ada yang tidak masuk hari ini? Iya. Oke, baik. Semangat ya belajarnya hari ini. Ya Bu. Oke, kita akan belajar yaitu cerita rakyat. Ada yang tahu apa itu cerita rakyat? Saya Bu. Oke, Suci. Cerita rakyat adalah cerita yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita misalnya, yaitu berupa cerita yang tidak tahu kebenarannya. Jadi secara lisannya diceritakan oleh nenek kita atau kakek. Oke, bagus. Beri tepuk tangan buat Suci. Oke, menurut pengertiannya, cerita rakyat dapat dipahami sebagai sebuah kisah atau cerita yang berbentuk prosa, yang berisi sejarah, silsilah, dan biografi yang berasal dari masyarakat zaman dahulu dan berkembang secara luas dari mulut ke mulut sehingga pada akhirnya dikenal secara luas. Selain itu, cerita rakyat juga termasuk jenis cerita fiktif sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Melestarikan cerita rakyat dapat menjadi salah satu cara untuk melakukan pendidikan tentang kearifan lokal terhadap masyarakat. Selain itu, cerita rakyat juga bisa menjadi hiburan sosial dan budaya suatu masyarakat. Kelebihan cerita rakyat sendiri yaitu mampu membagikan imajinasi dan memberikan pengetahuan sekaligus menanamkan nilai-nilai moral. Tujuan dari cerita rakyat ini tentunya adalah sebagai wawasan kepada masyarakat untuk kehidupan yang ada pada zaman sekarang. Oke, ini ada ciri-ciri cerita rakyat, yaitu 1. Cerita rakyat diturunkan secara lisan, yaitu cerita yang diceritakan dari satu orang ke orang yang lain sehingga cerita itu berkembang. Yang kedua, cerita disampaikan secara turun menurun, yaitu cerita misalkan kita ada satu cerita nih, cerita rakyat dari satu daerah, yaitu yang menceritakannya adalah nenek petua di daerah itu. Dia akan menceritakannya secara turun menurun ke generasi-generasi selanjutnya. Yang ketiga, cerita tidak diketahui siapa pembuatnya. Yang keempat, cerita mengandung nilai-nilai luhur kemasyarakatan. Yang kelima, cerita memiliki sifat yang tradisional. Yang keenam, cerita memiliki banyak versi dan variasi. Yang ketujuh, cerita memiliki bentuk yang klise dalam struktur atau cara pengungkapannya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Ya Bu. Oke, kita lanjutin ya. Ya Bu. Jenis-jenis cerita rakyat. Cerita rakyat memiliki 6 jenis, yaitu 1. Mitos. Mitos atau mit dapat dipahami sebagai sebuah cerita prosa rakyat yang diyakini kebenarannya setelah empu dari masyarakat tersebut mengakui kesuciannya. Mitos atau mit sendiri merupakan cerita yang tokoh utamanya adalah dewa atau makhluk setengah dewa. Mitos ini sendiri diceritakan di dunia lain dan terjadi di masa lampau atau dapat dikatakan bukan di dunia kita saat ini. Contohnya secara mitologi yaitu Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu kan cerita rakyat dari daerah Jawa yang yaitu candi, menggambarkan sebuah candi. Itu kan belum tahu kebenarannya atau gimananya. Yang kedua, legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama seperti mit. Legenda sendiri dapat diartikan sebagai sebuah cerita
yang dianggap benar-benar terjadi. Tetapi cerita legenda tidak dianggap suci, contohnya Sunan Kalijaga dan yang lainnya. Yang ketiga, dongeng. Dongeng sendiri memiliki definisi sebagai cerita rakyat berbentuk prosa yang dianggap benar-benar oleh para penyair atau penceritanya. Cerita yang terjadi pada dongeng tidak memiliki keterkaitan waktu maupun tempat dengan dunia kita saat ini. Contohnya, timun emas, keong emas. Yang keempat, epos. Epos dapat diartikan sebagai salah satu cerita rakyat yang menceritakan kisah kepahlawanan. Contohnya cerita rakyat epos sendiri yaitu Mahabharata, Ramayana, legenda-legenda zaman dahulu. Yang kelima, cerita jenaka. Cerita jenaka memiliki maksud sebagai sebuah cerita rakyat yang mengisahkan tentang kebodohan dan memiliki unsur humor, sehingga membuat seseorang yang membaca menjadi tertawa dan bahagia. Contoh cerita rakyat yang memiliki unsur jenaka yaitu Pak Pandir, Si Kabayan, Labai Malang, Pak Kodok, Pak Belalang, dan lain sebagainya. Yang keenam, paralel. Paralel merupakan salah satu cerita rakyat yang di dalam penceritaannya terdapat tokoh berwujud manusia dan juga tokoh yang berupa hewan. Contoh cerita rakyat paralel yaitu Semut dan Belalang, Anjing yang Loba, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, fabel. Macam-macam cerita rakyat selanjutnya adalah fabel. Fabel dapat dipahami sebagai sebuah cerita rakyat tentang binatang yang berperan sebagai tokoh utama. Cerita yang disajikan fabel pada dasarnya mirip cerita manusia. Hanya saja cerita fabel semuanya diperankan oleh binatang. Contoh cerita rakyat fabel yaitu Kancil yang cerdik, Kancil dan buaya, Hikayat Kalila, dan lain sebagainya. Kedelapan, ada sage. Macam-macam cerita rakyat yang terakhir adalah sage. Dapat diartikan sebagai salah satu cerita rakyat yang memiliki kisah atau cerita yang mengandung nilai sejarah. Contohnya cerita rakyat sage yaitu Cium Warna, Roro Jonggrang, Hikayat Hang Tuah, dan lain sebagainya. Oke, ada yang tanyakan? Oke, kita lanjutkan. Cerita rakyat juga memiliki struktur. 1. Tahap pengenalan. Ini tuh tahap pertama dari cerita rakyat, merupakan tahap pengenalan tokoh-tokoh yang ada di sebuah cerita rakyat. Di bagian latar belakang sebuah cerita rakyat juga dikenalkan. Ini tuh tahap awal untuk sebuah orang yang menceritakannya, memperkenalkan tokoh, gimana latar tokoh itu terjadi, dan lain-lainnya. Tahap peristiwa atau klimaksnya merupakan tahap yang muncul ketika tokoh-tokoh penting saling berseteru atau berkonflik. Bagian utama dari sebuah cerita rakyat berada di sini. Tahap kedua ini yaitu tahap munculnya permasalahan atau tahap-tahap terjadinya. Kalau misalkan itu legenda, ini tuh tahap yang memunculkan sebuah permasalahannya dan bakal terjadi legenda itu. Yang ketiga, tahap penyelesaian atau resolusi merupakan tahap yang muncul ketika tokoh protagonis dalam sebuah cerita rakyat menemui jalan keluar dari masalah dan tokoh antagonis gagal dalam mencelakai tokoh protagonis. Yaitu ini adalah tahap ketiga dari kedua tahap itu untuk menyelesaikan sebuah cerita rakyat tersebut. Oke, kita lanjutin ya. Cerita rakyat juga memiliki unsur-unsur cerita rakyat, yaitu unsur intrinsik. 1. Tema. Tema adalah pikiran atau ide yang melandasi cerita tersebut. Tema ini adalah awal untuk membuat suatu cerita. Yang kedua, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita.
Yang ketiga, latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan suasana. Latar tempat adalah latar di mana terjadinya tempat itu tersebut, seperti atau cerita rakyat dari daerah Medan, cerita rakyat dari daerah Padang, dan lain sebagainya. Latar waktu adalah latar yang terjadinya ketika siang, malam, atau sore hari. Dan suasana itu seperti yang menggambarkan kegembiraan, sedih, susah. Yang keempat adalah alur. Alur adalah plot atau jalan dari keseluruhan cerita yang terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang kelima, konflik. Konflik adalah pertentangan antara tokoh dengan alam, orang lain, atau dirinya sendiri yang memiliki bentuk konflik fisik, batin, ide, dan pertentangan dua pendapat. Yang keenam, penokohan adalah penciptaan citra atau sifat dari tokoh terdiri dari 3 sifat, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Oke, ini unsur ekstrinsiknya cerita rakyat. 1, latar belakang budaya masyarakat. 2, situasi masyarakat ketika hikayat tersebut dibuat. Yang ketiga, nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita rakyat tersebut. Yang keempat, agama masyarakat. Oke, baiklah, Ibu akan menampilkan contoh cerita rakyat. Nah, ini contoh cerita rakyatnya, Nana. Tolong disimak baik-baik. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah 3 orang yang bernama Ilawase, Ilawela, dan Ilabukan. 3 pemuda itu berasal dari suatu tempat yang terletak di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. 3 pemuda inilah yang di kemudian hari akan mengilhami sebuah cerita rakyat yang berjudul Asal-usul Pamboang. Dahulu kala ada sebuah kampung yang terletak di dekat sebuah pantai. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat pegunungan dengan hutan yang lebat. Suatu hari, 3 pemuda dari kampung tersebut duduk bersama untuk membicarakan sebuah rencana. Sepertinya kita butuh memperluaskan kemuliaan. Bagaimana pendapat kalian? Aku setuju. Asal perluasan kampung ini demi kesejahteraan bersama, maka aku siap bekerja keras. Aku setuju. Tentu saja kerja keras kita ditujukan untuk kesejahteraan seluruh warga kampung. Kita harus membuat rencana dalam perencanaan kampung agar usaha perluasan kampung bisa tepat sasaran. Perencanaan harus matang agar tidak menjadi gula. Jangan sampai usaha perluasan kampung ini menggusur warga miskin dan menggusur anak warga. Tepat sekali. Agar usaha kita berjalan baik, maka kita perlu melakukan penelitian di seluruh wilayah kampung ini. Hal-hal mana saja yang perlu kita buka atau diperbaiki. Ilawase berjalan menyusuri hutan. Dia melihat hutan yang lebat dan masih alami. Dia berpikir untuk membuka peradangan yang cukup untuk memenuhi pangan warga kampung. Ilawela pergi ke pantai melihat-lihat keadaan pantai yang luas dan bersih. Ia mengamati dengan seksama apa saja yang perlu dibangun. Sedangkan Ilabukan berjalan di pantai yang sempit dan terlihat kotor. Dia berpikir keras apa yang bisa diperbuatnya melihat pantai yang sempit itu. 3 pemuda itu kemudian bertemu kembali dan membicarakan hasil penelitian mereka. Aku sudah melihat hutan yang lebat itu. Aku akan membuka ladang dengan berbagai tanaman sehingga warga kampung sini bisa swasembada pangan. Aku mendatangi pantai yang luas itu. Aku akan membangun pelabuhan dengan mercusuar yang tinggi. Dengan begitu, kampung kita bisa melakukan perdagangan lebih luas. Aku sudah melihat bagian yang seperti itu. Aku akan membuat tambak-tambak ikan sehingga kebutuhan makanan laut yang bergizi bisa kita penuhi. Ilawase pun membuka hutan lebat di dekat kampung tersebut. Namun dia membuka hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hutan, sehingga kelak tidak akan menimbulkan bencana alam. Ilawela juga menjalankan rencananya membangun
membangun pelabuhan. Dia memulai dengan membuat mercusuar yang tinggi. Begitu pula dengan Ila Bukan. Dia bekerja keras membuat tambak yang penuh dengan ikan-ikan yang bergizi tinggi. Ila Wase pun berhasil membuka ladang dengan berbagai tanaman yang tumbuh subur sehingga warga kampung tersebut berhasil mencapai swasembada pangan. Sedangkan pelabuhan dengan mercusuar yang megah berhasil dibangun oleh Ila Wela. Perdagangan pun semakin berkembang luas dengan banyaknya kapal-kapal besar yang berkapal. Begitu pula dengan tambang ikan yang dibuat oleh Ila Bukan. Ikan-ikan tersebut melimpah ruah sehingga lebih dari cukup memenuhi kebutuhan lampau warga kampung. Demikianlah usaha pantang menyerah dengan ketulusan demi kepentingan bersama berhasil membuat kampung tersebut menjadi sejahtera. Kampung tersebut kemudian diberi nama Palayaran Talu. Palayaran artinya adalah tiang layar, sedangkan Talu artinya adalah tiga. Palayaran Talu artinya adalah tiga tiang layar. Namun pada suatu hari, ternyata sebuah kapal yang penuh dengan pengungsi merapat di pelabuhan Palayaran Talu tersebut. Ila Wase, Ila Wela, dan Ila Bukan melihat kedatangan kapal pengungsi tersebut dengan penuh tanda tanya. Kami terpaksa mengungsi dari kampung halaman karena diserang oleh musuh. Kerajaan kami telah hancur lebur dan kami mohon diperkenankan bisa mencari perlindungan di sini. Di sana, tentu saja kami tidak boleh berpaling dari penderitaan orang lain. Silakan kalian tinggal di kampung itu. Beberapa bulan setelah mencari perlindungan di Palayaran Talu, pemimpin pengungsi itu menemui Ila Wase, Ila Wela, dan Ila Bukan. Aku bermaksud mengajak kalian bergabung dengan aliansi pertahanan kerajaan Mandar. Dengan begitu, kita akan memiliki kekuatan yang semakin besar untuk menghadapi musuh. Ila Wase, Ila Wela, Ila Bukan tidak langsung memberi jawaban. Mereka bertiga melakukan pembicaraan terlebih dahulu. Setelah berbicara beberapa lama, mereka bertiga memutuskan tidak akan menerima tawaran masuk ke dalam aliansi pertahanan kerajaan Mandar. Setelah mengambil keputusan, Ila Wase, Ila Wela, Ila Bukan menyampaikannya kepada kepala pengungsi. Bagaimana jika kamu memberikan tamu untuk Palayaran Talu? Aku akan mengatakan tamu itu seminggu dari sekarang jika kalian setuju. Ila Wase, Ila Wela, dan Ila Bukan kemudian berbicara lagi untuk membahas tawaran tambu dari kepala pengungsi. Akhirnya mereka sepakat menerima tawaran tambu tersebut dengan harapan bisa menambah kemakmuran warga kampung Palayaran Talu. Setelah kesepakatan itu tercapai, maka kepala pengungsi itu pergi ke Mandar untuk menyampaikan masuknya Palayaran Talu ke dalam aliansi pertahanan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, hingga berganti tahun. Tetapi tambo yang dijanjikan oleh kepala pengungsi itu tidak kunjung diberikan. Hal itu kemudian menjadi pembicaraan warga kampung Palayaran Talu. Lama-kelamaan, kampung Palayaran Talu disebut dengan istilah Tamboang dan kemudian menjadi Pamboang. Pamboang sampai sekarang masih dikenal dan menjadi nama sebuah kecamatan di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Itulah tadi contoh cerita rakyat. Nah, setelah sekalian menyimak video contoh cerita rakyat itu, ada yang bisa menceritakan kembali apa yang sudah kalian tonton tadi? Saya Bu. Oke deh ya. Silakan ke depan deh ya untuk menceritakan kepada teman-temannya. Baiklah, saya akan menceritakan kembali cerita rakyat asal muasal Papua. 3 orang pemuda dari kampung benua berniat memperluas permukiman dan ladang penduduk, termasuk membangun pelabuhan agar masyarakat lebih makmur. Mereka diberi gelar
Ilawase, Ilawela, dan Ilabua. Gelar tersebut didapat sesuai dengan bidang yang mereka kerjakan dalam mewujudkan keinginan mereka itu. Ilawase bertugas membuka hutan menjadi ladang dengan menggunakan wase, yaitu sejenis kapak. Ilawela bertugas membabat dan membersihkan wela atau rumput laut di pantai untuk dijadikan tempat perdagangan. Sementara itu, Ilabua bertugas meratakan tanah di pantai yang berlubang-lubang karena ulah bukan atau kepiting. Mereka berencana menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik dan dalam waktu yang cepat. Dengan demikian, mulailah mereka mengelola lahan tersebut. Apa nama yang tepat untuk wilayah kota ini? Ujar Ilabua. Bagaimana kalau Palayaran tahu? Seru Ilause. Palarayang artinya tiang layar, lalu artinya 3, berarti 3 tiang layar. Ketiganya menganggap itu nama yang bagus. Pada suatu hari datanglah sekitar 7.000 pengungsi yang dipimpin oleh seorang yang bernama Puta, dikarenakan mereka berasal dari wilayah Adolan yang merupakan wilayah perbatasan dengan Palayaran Talu. Mereka adalah pengungsi dari kerajaan Pasokoran yang telah dihancur dan diserang musuh. Sejak agak lama menetap di sana, Puata dikarenakan pergi menemui Ilawase dan mengajaknya bergabung dalam persekutuan kerajaan Mandan. Sudah ya, terima kasih Dea telah membacakan kembali cerita rakyatnya. Boleh duduk dulu Dea. Oke. Terima kasih untuk Dea sudah menyimak dengan baik dan untuk anak-anak yang lain sudah menyimak dengan baik. Oke, baiklah, itulah tadi materi kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.